seperti apa rasanya bertempur melawan tank baja untuk pertama kalinya? Ini adalah kisah tentang kemunculan tank pertama di Perang Dunia I, yaitu British Mark I Tank. Tanggal 15 September 1916 mencatat sejarah baru di medan pertempuran Somme yang telah berlangsung berlarut-larut. Konflik ini telah berjalan sebagai perang atrisi yang memakan banyak korban jiwa sejak bulan Juli tahun yang sama. Pasukan Jerman menempati posisi bertahan di sekitar reruntuhan desa Flers dan Courcelette yang telah hancur lebur akibat pertempuran sebelumnya. Hari itu bermula sebagai kelanjutan dari rutinitas pertempuran industri yang telah mereka jalani selama berbulan-bulan. Kondisi alam di wilayah tersebut telah berubah menjadi hamparan lumpur yang luas akibat pengeboman artileri yang intensif. Lapisan kapur di bawah permukaan tanah teraduk oleh ledakan dan menciptakan bubur lengket berwarna keputihan yang menutupi seluruh medan. Sistem drainase ladang pertanian yang hancur mengakibatkan air menggenang di dalam kawah-kawah bekas peluru dan menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat. Tanah di area tersebut telah berubah menjadi penghalang alami yang sangat sulit dilalui oleh manusia. Garis pertahanan Jerman bertumpu pada sistem parit yang digali dalam dan bunker bawah tanah yang kokoh. Sabuk kawat berduri yang tebal, terbentang luas dan berfungsi sebagai pagar besi penghalang bagi pergerakan infanteri lawan. Posisi pertahanan ini diperkuat oleh keberadaan sarang senapan mesin Maxim yang terlindungi oleh struktur beton. Senjata otomatis tersebut memegang peran dominan dalam menjaga area tanah tak bertuan tetap mematikan bagi setiap upaya serangan. Kabut tebal menyelimuti cakrawala pada pagi hari itu dan menyamarkan pandangan para penjaga di garis depan. Pasukan Jerman tetap waspada menanti kemungkinan serangan infanteri musuh yang biasa terjadi setelah rentetan artileri. Mereka memegang keyakinan kuat pada doktrin militer konvensional yang selama ini menjadi pedoman bertahan mereka. Senapan Mauser dan senapan mesin menjadi sandaran utama mereka dalam menghadapi segala ancaman yang akan muncul dari balik kabut. Kabut tebal yang menyelimuti medan perang pada pagi hari tanggal 15 September 1916 menyembunyikan pergerakan pasukan di seberang tanah tak bertuan. Keheningan fajar perlahan terganggu oleh kemunculan suara mekanis yang asing dan membingungkan bagi para penjaga di garis depan. Bunyi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari suara ledakan artileri atau letusan senapan yang biasa terdengar di Somme. Sumber kebisingan itu berasal dari mesin bensin 6 silinder Daimler Knight berkekuatan 105 tenaga kuda yang tertanam di dalam kendaraan-kendaraan yang mendekat. Teknologi katup selongsong pada mesin tersebut menghasilkan dengungan ritmik yang sangat spesifik dan berat. Para saksi mata di lapangan menggambarkan suara itu menyerupai bunyi mesin jahit raksasa atau suara penggilingan mekanis yang sedang beroperasi. Gema dari mesin yang menderu di dalam kotak baja tanpa peredam suara, melayang melintasi medan lumpur menuju paret pertahanan. Suara industrial ini menciptakan disonansi di tengah lingkungan pedesaan Picardy yang telah hancur. Pasukan Jerman di pos pendengaran berusaha mengidentifikasi asal suara tersebut di tengah keterbatasan jarak pandang. Berbagai spekulasi muncul di antara para prajurit mengenai sumber kebisingan misterius itu. Sebagian menduga suara tersebut berasal dari generator listrik jenis baru atau operasi penambangan bawah tanah yang sedang dilakukan oleh pihak musuh. Ketidakpastian mengenai ancaman yang sedang mendekat ini meningkatkan kewaspadaan di sepanjang garis pertahanan. Bentuk-bentuk gelap yang samar mulai terlihat bergerak perlahan menembus kabut putih, seiring menipisnya jarak. Objek-objek asing tersebut muncul secara bertahap dan menampilkan siluet yang tidak menyerupai kendaraan konvensional maupun formasi infanteri. Pergerakan benda itu sangat lambat, namun terus maju secara stabil melintasi kawah dan lumpur. Kehadiran bayangan-bayangan besar ini menandakan kedatangan sebuah kekuatan baru yang belum pernah tercatat dalam pengalaman tempur mereka sebelumnya. Kabut yang perlahan menipis menyingkap wujud utuh kendaraan tempur yang mendekat tersebut. Kendaraan ini menampilkan profil jajaran genjang yang tinggi dengan lintasan roda rantai yang membentang di seluruh keliling badannya. Desain geometris unik ini bertujuan memaksimalkan kemampuan kendaraan untuk melintasi parit lebar yang menjadi ciri khas pertahanan garis depan. Siluet mesin perang ini tampak asing dan menyerupai bentuk makhluk purba di mata para pengamat yang belum pernah melihat teknologi serupa. Mark I memiliki ukuran fisik yang sangat besar dengan panjang lebih dari 26 kaki termasuk ekor kemudinya. Ketinggian kendaraan mencapai sekitar 8 kaki dan memberikan presensi visual yang mendominasi di medan perang.
Plat baja dengan ketebalan 6 hingga 12 mm membungkus seluruh struktur untuk menahan tembakan senjata ringan. Bobot tempur yang mencapai 28 ton memungkinkannya melindas sabuk kawat berduri tebal yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus. Pergerakan raksasa besi ini di atas medan lumpur terlihat lambat dan tersentak-sentak. Kendaraan tersebut sering menuki ke dalam kawah ledakan dan kemudian mengangkat dirinya kembali dengan gerakan yang tampak canggung namun persisten. Cara bergerak yang tidak lazim ini memunculkan asosiasi visual dengan perilaku hewan melata atau monster amfibi yang merayap di daratan. Kecepatan rendah kendaraan justru memperkuat kesan bahwa mesin ini merupakan kekuatan yang tidak terhindarkan dan terus maju tanpa mempedulikan rintangan alam. In 1916, they were ordered into action. The first Mark I's went into battle on the morning of September 15, 1916. Para perwira di garis depan segera mengarahkan teropong mereka untuk mengidentifikasi mekanisme gerak kendaraan yang mendekat. Fokus pengamatan tertuju pada pencarian roda atau kuda yang lazim digunakan pada kendaraan militer masa itu. Pengamatan mereka hanya menemukan sistem trek ulat baru yang melingkari seluruh tubuh kendaraan besar tersebut. Laporan komunikasi dari pos-pos penjagaan menjadi kacau dan dipenuhi deskripsi yang tidak konsisten. Sebagian prajurit mengirimkan peringatan histeris mengenai kedatangan sosok iblis di medan perang. Laporan lain menggambarkan objek tersebut sebagai mobil lapis baja dengan bentuk geometris aneh yang sulit diklasifikasikan. Laju kendaraan yang sangat lambat justru mempertinggi ketegangan di kalangan pasukan yang menunggu. Kecepatan rendah ini memberi waktu bagi para pembela untuk menyaksikan pergerakan mesin itu secara mendetail dan utuh. Situasi ini membangun persepsi tentang sebuah ancaman yang bersifat tak terelakkan dan terus maju secara persisten. Para prajurit mulai menggunakan istilah-istilah antropomorfik seperti monster, buaya, atau makhluk aneh untuk menyebut kendaraan tersebut. Penggunaan bahasa ini menunjukkan bahwa mereka memandang tank tersebut sebagai binatang buas predator yang hidup dan bukan sekadar mesin buatan manusia. Kehadiran tank ini mengguncang dasar keyakinan taktis yang dipegang teguh oleh pasukan Jerman. Doktrin militer mereka mengajarkan bahwa tembakan senapan yang disiplin dan akurat pasti mampu mematahkan setiap serangan. Keyakinan tersebut berbenturan keras dengan realitas fisik saat mereka melihat peluru senapan hanya memercik di permukaan baja. Fakta bahwa senjata andalan mereka tidak memberikan efek apapun menciptakan kelumpuhan mental di tengah pertempuran. Para prajurit kini harus menghadapi musuh yang sepenuhnya kebal terhadap senapan Mauser yang selama ini menjadi fondasi pertahanan mereka. Kendaraan tempur tersebut melancarkan serangan dengan dua konfigurasi persenjataan yang memiliki dampak taktis berbeda di lapangan. Varian yang dikenal sebagai tipe jantan menggunakan meriam 6 pon untuk menghancurkan struktur pertahanan keras seperti kubu beton dan sarang senapan mesin. Varian tipe betina memuntahkan rentetan peluru dari senapan mesin Vickers untuk menyapu area terbuka dan menekan pergerakan infanteri. Kombinasi daya tembak ini menciptakan zona kematian yang memaksa pasukan bertahan untuk tetap berlindung di dasar parit. Posisi parit yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat perlindungan aman berubah menjadi perangkap mematikan saat tank mencapai garis pertahanan. Kendaraan besar tersebut mampu mengangkangi lebar parit dan menembakkan senjatanya langsung ke arah bawah tempat para prajurit bersembunyi. Sudut tembakan vertikal ini meniadakan keunggahan defensif dinding tanah yang selama ini menjadi andalan dalam perang parit. Pasukan infanteri mendapati diri mereka tidak memiliki ruang aman untuk melarikan diri dari jangkauan senjata yang bergerak tepat di atas kepala mereka. Pengamatan jarak dekat melalui celah visi kendaraan memperlihatkan pemandangan yang menambah aspek intimidasi visual bagi pasukan yang berhadapan langsung. Para awak tank mengenakan pelindung wajah khusus yang terbuat dari plat baja dan jalinan rantai besi untuk melindungi diri dari serpihan logam panas di dalam kabin. Penampilan tertutup ini memberikan kesan bahwa mesin tersebut dikendalikan oleh sosok tanpa wajah yang menyerupai kesatria abad menengah atau algojo mekanis. Identitas manusia di balik pengoperasian mesin sepenuhnya tersembunyi dan memperkuat persepsi bahwa lawan yang dihadapi adalah entitas tidak manusiawi. Pasukan pertahanan merespon ancaman mekanis tersebut dengan menggunakan senjata standar yang tersedia di parit mereka. Para penembak senapan mesin membuka api pada jarak 200 yard dengan keyakinan penuh bahwa kendaraan itu akan berhenti layaknya truk biasa. Mereka memuntahkan ribuan peluru secara terus-menerus ke arah lambung kendaraan yang semakin mendekat. Realitas fisik di lapangan segera mematahkan harapan tersebut ketika peluru terlihat memantul dari plat baja tanpa memberikan dampak kerusakan berarti.
Visual bunga api yang berterbangan dari bodi logam sementara mesin terus melaju tanpa henti, menciptakan demoralisasi di kalangan penembak yang terbiasa melihat target jatuh saat terkena tembakan. Kegagalan senjata api ringan mendorong infanteri untuk melakukan taktik improvisasi dalam upaya menghentikan laju kendaraan. Para prajurit mengikat beberapa granat batang menjadi satu paket peledak besar yang disebut sebagai Gebald Ladung untuk meningkatkan daya hancur. Mereka berupaya melemparkan paket peledak tersebut ke atap tank atau menyasar lintasan roda rantai yang terbuka untuk melumpuhkan mobilitas mesin. Tindakan ini menuntut prajurit untuk meninggalkan perlindungan parit dan mendekati kendaraan yang sedang melancarkan serangan aktif dari jarak sangat dekat. Adaptasi pertahanan yang lebih efektif mulai terbentuk seiring berjalannya pertempuran hari itu. Unit artileri lapangan Jerman membawa meriam kaliber 7,7 cm ke garis depan untuk melakukan tembakan langsung secara horizontal. Pasukan artileri menemukan bahwa peluru meriam mampu menembus baju besi tank yang kebal terhadap senapan infanteri. Hantaman proyektil pada bagian depan kendaraan seringkali memicu kebakaran katastrofik karena posisi tangki bahan bakar yang terletak di area tersebut. Keberhasilan melumpuhkan beberapa unit tank membuktikan bahwa mesin raksasa tersebut memiliki kerentanan fisik yang nyata. The armor seams and cause casualties. The tank Mark I could cross trenches up to 2.4 meters or 8 feet. Kehadiran tank di medan pertempuran berfungsi sebagai pengganda kekuatan yang signifikan bagi unit infanteri di belakangnya. Pasukan Inggris bergerak maju dengan tingkat perlindungan baru yang sebelumnya tidak tersedia di medan terbuka tanah tak bertuan. Kendaraan lapis baja tersebut membuka jalur aman dengan cara melindas rintangan kawat berduri dan menekan tembakan musuh menggunakan persenjataan berat mereka. Koordinasi taktis ini memungkinkan pasukan penyerang untuk menembus garis pertahanan yang selama berbulan-bulan bertahan secara statis dan sulit ditembus. Dampak nyata dari serangan gabungan ini terlihat jelas saat pasukan sekutu berhasil mencapai desa Flers. Sebuah tank dengan kode D-17 di bawah komando Letnan Stuart Hasty melakukan manuver berani dengan mengemudi lurus menyusuri jalan utama desa tersebut. Laporan dari pengamat udara menggambarkan pemandangan tank yang berjalan membelah kota, diikuti oleh sorak-sorai pasukan Inggris yang berbaris di belakangnya. Momen ini menandai pergeseran visual yang drastis dari kemacetan perang parit menuju pertempuran bergerak yang dinamis di dalam wilayah musuh. Masuknya kendaraan tempur ke pusat pertahanan desa menyebabkan keruntuhan total pada moral garnisun Jerman yang bertahan di sana. Para prajurit pembela mendapati diri mereka berhadapan dengan benteng bergerak yang mengabaikan struktur pertahanan konvensional mereka. Anggota pasukan yang selamat memilih untuk menyerah secara massal atau melarikan diri karena menyadari posisi mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Pelanggaran terhadap perimeter pertahanan desa ini menjadi simbol kegagalan sistem pertahanan statis dalam menghadapi teknologi perang mekanis yang baru. Operasi militer pada hari itu menunjukkan keterbatasan teknis yang nyata dari mesin perang baru tersebut. Sebagian besar dari 49 tank yang dikerahkan mengalami kerusakan mekanis atau terperosok ke dalam kawah sebelum sempat mencapai garis depan pertempuran. Keandalan mesin yang rendah mengakibatkan banyak kendaraan tertinggal di tanah tak bertuan dan berubah menjadi sasaran statis bagi artileri lawan. Jumlah unit operasional yang terbatas pada akhirnya menahan laju pasukan Inggris untuk mencapai terobosan strategis total hingga ke garis belakang pertahanan Jerman. Keberhasilan taktis di Flers tetap memberikan dampak psikologis yang mendalam dan memaksa evaluasi ulang strategi pertahanan militer Jerman. Angkatan Darat Jerman segera merespons guncangan teknologi ini dengan melakukan adaptasi doktrinal secara menyeluruh di seluruh lini. Komando tinggi Jerman menyadari urgensi pengembangan metode baru untuk menanggulangi ancaman kendaraan lapis baja yang telah mematahkan monopoli pertahanan mereka. Unit-unit artileri anti-tank khusus segera dibentuk dengan menggunakan meriam lapangan yang dimodifikasi agar lebih mudah disembunyikan di medan tempur. Distribusi amunisi peluru berinti baja dipercepat ke unit garis depan guna meningkatkan daya tembus senapan mesin terhadap pelat baja tank. Konstruksi garis pertahanan parit juga mengalami revisi desain dengan pelebaran signifikan hingga melebihi 3 meter untuk mencegah tank melintasinya di masa depan. Pertempuran Somme pada September 1916 meninggalkan warisan sejarah yang mengubah wajah peperangan modern secara permanen. Pertemuan pertama antara infanteri dan kendaraan lapis baja ini menandai akhir dari era pertahanan statis yang semata-mata bergantung pada parit dan kawat berduri. Konsep perlindungan di medan perang telah bergeser dari kubu tanah tradisional menjadi mobilitas mekanis dan kekuatan tembakan industri. Peristiwa ini meletakkan dasar fundamental bagi taktik senjata gabungan yang kemudian mendominasi konflik militer sepanjang abad ke-20. Dominasi mesin di atas lumpur Somme membuktikan bahwa masa depan peperangan sepenuhnya berada pada penguasaan teknologi industri. Masih banyak sisi gelap Perang Dunia I yang belum sempat kita gali.
Kalau kamu menikmati pembahasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.